Nah, Hmm. di sini yang gue juga rasain juga ya, Vin ya. Gue ngeliat kiri kanan dan terutama di diri gue juga gitu ya. Bahwa empati itu tuh nggak selbstverständlich. Empati itu tuh nggak muncul dengan begitu saja gitu loh. Jadi Iya. gue percaya bahwa empatis itu sama seperti kualitas-kualitas lain di dalam hidup gitu ya. Itu adalah sebuah hal, jadi mungkin katanya adalah kecenderungan. Ada orang yang punya Hmm. kecenderungan yang sudah punya empati dan bisa melakukan itu begitu aja gitu ya. Nah, ada juga orang Iya. yang punya kecenderungan lain yang kayaknya dia nggak, kalau kita lihat dari luar dan kita berusaha untuk menjabarkannya gitu ya, kayaknya tuh nih orang nih nggak punya Hmm. empati banget gitu loh, kayak nggak care banget gitu loh, jadi nggak bisa connect sama masalah. Kalau kayak tadi contoh gitu, gue nggak bisa connect dengan masa lalu bahwa lu tuh baru gagal ujian atau apapun itu gitu kan. Nah, Hmm. dalam gue mencari alasannya gitu, kenapa sih kok ada beda-beda gitu kecenderungan orang-orang gitu ya, gue menemukan beberapa kemungkinan alasan, Vin. Yang pertama adalah Hmm. kemungkinan si orang tersebut itu nggak pernah diajarin dari lingkungannya pada saat dia masih kecil. Nggak pernah diajarin karena baik secara proaktif gitu ya, atau ya keluarganya memang, atau lingkungannya ya, tidak harus keluarga gitu. Lingkungannya memang bukan lingkungan yang memiliki empati yang tinggi, yang mungkin selalu mengutamakan dirinya atau diri mereka sendiri gitu. Dan kemungkinan selanjutnya adalah di mana seseorang merasa kalau orang lain sedang berada dalam kesulitan, itu dia merasa sebagai kondisi itu tuh sebenarnya tuh adalah volatile. Volatile itu apa? Keuntungan, keuntungan bagi dirinya sendiri gitu Keuntungan. loh. Hmm. Ha. Jadi kalau misalkan kita berdua dan gua ngelihat lu misalnya gagal gitu ya, mungkin agak sulit karena kita kuliahnya beda. Taruh kita kuliahnya hal yang sama gitu. Kita belajar bareng-bareng, ini Hmm. bareng-bareng, itu bareng-bareng, terus lu nggak lulus, gue lulus gitu misalnya. Nah, ada kecenderungan orang di mana em, si orang itu tuh ngerasa, tuh kan, gue lebih bagus dari lu kan gitu. Lu nggak lulus, gue lulus gitu loh. Tentunya itu tidak dikomunikasikan, ngomongnya masih tetap, oh ya, ayo semester depan bisa lu maju terus, ini terus, itu terus gitu loh. Tapi again, itu adalah sebuah kecenderungan yang bisa dimiliki oleh seseorang gitu loh. Nah, Hmm. kalau kita kulik lagi dari mana asalnya, itu bisa juga dari perasaan di mana lu tuh ngerasa bahwa dunia tuh berputar tuh buat lu doang gitu loh. Jadi semuanya tuh it's all about me, 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 me. Itu semua tuh selalu tentang gua. Jadi kalau kondisi lu kayak gitu, apa artian ini di dalam hidup gua? Kalau terjadi sesuatu hal di sini, apa artinya ini buat kehidupan buat gua? Ngerti nggak lo? Jadi bener-bener Iya. egocentric banget gitu loh. Dan Hmm. satu lagi yang menurut gua adalah alasan besar kenapa empati itu juga sulit atau nggak mudah diberikan untuk beberapa orang gitu ya. Banyak banget orang yang punya kecenderungan bersembunyi di bawah kalimat, gimana gue bisa ngasihin empati ke dia, orang hidup gua aja masih kacau kok, orang gua aja punya masalah-masalah gua kok gitu loh. Sedangkan menurut gua itu pun tidak ada urusannya satu sama lain gitu loh. Apakah lu berempati atau tidak kepada orang lain? Karena di dalam empati pun itu lu tidak gimana ya? Lu tuh tidak menderita, ngerti nggak? Meskipun si orang yang Iya. lu berikan empati, yang lu berusaha mengempati, kayak misalkan tadi lu nggak lulus ujian, kalau gue berempati ke lu, elunya ngerasa bahwa bebannya dibagi dua. Tapi gua Hmm. enggak membawa beban itu gitu loh. Nah, itu menurut gua the Benar. real empathy itu ada di situ gitu. Ya. Iya. Itu poin-poin bagus banget sih, Bay. Kalau tadi bilang kecenderungan ya, Bay, Hmm. bahwa kita punya kecenderungan dan punya empati, ada yang enggak. Iya, itu gue setuju banget. Itu sama aja kayak kita melatih kayak integritas, kejujuran, itu Hmm. suatu skill gitu menurut gue. Ya. Ya memang mesti dilatih dan diasah gitu, karena Hmm. tapi mungkin gue setuju setuju banget soal lu, karena itu dari kecil tidak dilatih sih. Hmm. Karena itu menurut gue juga ada relasinya sama gimana cara kita
berkomunikasi atau berdiskusi dengan orang-orang terdekat kita sewaktu kita kecil gitu. Karena kita nggak terbiasa untuk mendiskusikan kayak feelings, terus kayak orang-orang terdekat. Ambil contoh lah mungkin keluarga dulu ya gitu ya, lingkungan terkecil. Keluarga lu nggak pernah ngomongin perasaannya mereka, lu juga nggak menceritakan juga perasaan lu, jadi kayak nggak ada komunikasi soal feelings. Jadinya lu juga kalau dihadapkan tiba-tiba ketemu seseorang dengan emosional kondisi emosional yang lagi down gitu, ya lu juga jadi kayak aduh gue mesti ngapain ya, karena ya emang nggak ada bekal skill itu di diri lu gitu. Jadi ya bukan salah lu juga, memang lu tidak terlatih aja gitu dari lu kecil gitu. Dan itu gue setuju sama yang sebelumnya yang lu bilang, ya mendingan dengerin aja. Dan di video si Brené Brown itu kan juga dia kasih ilustrasi ya, bahwa di situ ada ilustrasinya beruang sama serigala. Jadi si beruangnya bilang ya I don't know what to say gitu. Jadi ya mendingan lu bilang kayak gitu aja, gue nggak tahu harus ngomong apa gitu. Dan cuma being there aja and listen gitu. Jadi ya itu kalau memang lu di saat ini menghadapi seseorang yang sedang membutuhkan masukan dari lu, tapi lu juga belum nyaman untuk berempati atau belum mengasah skill itu, ya udah dengerin aja gitu. Itu gue setuju banget sih. Sama yang terakhir yang lu bilang bahwa nyari alasan gitu ya, gue nggak bisa berempati karena hidup gue lebih susah gitu. Itu sebenarnya menurut gue relate ke perkataan lu sebelumnya yang si orang ini sebenarnya hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya memang benar itu. Jadi kayak again ya itu menjustifikasi bahwa lu juga memang memikirkan diri lu sendiri aja gitu. Itu alasannya ya cuma kayak ya buat alasan aja menutupi itu gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan kita bisa melatih si empati ini nih di dalam kehidupan kita, itu menurut gue sih impact-nya besar banget ya. Karena dengan satu orang aja nih bisa berempati ya. Kayak misalkan teman lu ada yang kesusahan dan lu bisa berempati, itu tuh menurut gue impact-nya besar untuk orang itu karena dia merasa dia tidak sendiri gitu. Ada orang yang care sama dia gitu. Karena kalau misalkan ya lu bayangin aja lah kasus-kasus orang bunuh diri itu kan karena biasanya mereka merasa nggak ada yang care, nggak ada yang mengerti mereka gitu. Masalahnya cuma dibilang lu gitu aja dipikirin gitu, udah santai aja lah, yang kayak gitu-gitu loh. Benar-benar ya mungkin jadinya simpati itu kali ya, bukannya empati. Dan kalau misalkan satu orang aja bisa berempati ke orang lain, dan akhirnya ini orang juga ntar bisa berempati, itu jadi kayak domino efek gitu, menurut gua. Akhirnya ya bisa menciptakan lingkungan yang lebih harmonis sih. Lu juga jadi bisa berempati lagi ke orang lain gitu. Jadi menurut gue itu efeknya lebih ke orang yang lu kasih empatinya itu sih. Walaupun ya lu sendiri juga mengasah skill itu ya, lu juga akhirnya impact-nya mungkin jadi lu bisa lebih bersyukur juga karena lu melihat orang lain punya masalah yang lebih berat dari gua, tapi gua sebenarnya di posisi yang lebih baik gitu. Lu selama ini merasa egosentrik seperti yang tadi lu bilang, tapi di saat lu dihadapkan pada orang lain dan lu bisa berempati, menurut gue itu juga bisa memberikan perspektif lain sih, dimana lu bisa bersyukur juga dengan keadaan lu yang lu punya sekarang. Gitu sih kalau menurut gue. Kalau menurut gua itu agak sedikit berbahaya, Vin, kalau punya pikiran kayak gitu. Kenapa? Karena bisa tumbuh kecenderungan gue berempati again hanya untuk melihat nih orang sebenarnya lagi sulit di bagian mana ya, apakah kondisi gue lebih baik dari kondisi dia atau enggak gitu loh. Jadi mungkin tetap menurut gue pribadi batasnya adalah ya lu berempati ya karena memang itu adalah kualitas diri lu sendiri gitu loh. Dan kalau kita ngomongin sekarang tentang positifnya atau baiknya punya empati gitu ya. Sekarang mungkin kita kasih contoh, kita kan hidup makhluk sosial ya. Hidup ada di dunia, ini semuanya banyak sistem yang memang kita harus berada di dalam sistem tersebut. Contohnya, kayak contoh gampangnya aja. Kalau misalkan dua orang ini bekerja di tempat yang sama. Nah, dua orang ini tidak punya empati dalam artian mereka selalu lebih ke egosentrik. Mereka tidak berusaha untuk mengerti perspektif satu sama lain, ya kan? Jadi selalu pokoknya
pikiran gue yang paling benar, pikiran gue yang paling benar, pikiran gue yang paling benar. Kalau dua orang ini tidak ada hubungan satu sama lain, mungkin tidak akan terjadi clash. Nah, tapi kalau mereka sekarang berada di dalam satu sistem di mana mereka bekerja di tempat yang sama, mengerjakan sebuah kerjaan yang sama, dan sebenarnya punya visi misi yang sama, ya itu akan menjadi sulit untuk bisa bekerja sama. Karena selalu orang mikirnya, ya pokoknya gue nomor satu gitu loh. Jadi sedangkan kalau lu punya empati gitu ya lu akan bisa akan lebih harmonis, Vin. Jadi dengan satu sama lain, dengan diri lu sendiri gitu ya, semuanya tuh akan lebih harmonis. Dan karena semuanya lebih harmonis, lu jadi punya, gimana sih, Vin? Gue susah kali ngejelasinnya dalam kata-kata juga. Gue tahu lu pernah nyebut ini dalam episode yang lalu kalau nggak salah, yaitu align. Dimana kalau lu udah hidup dengan align dengan passion lu, dengan diri lu gitu ya, itu tuh semuanya tuh akan berjalan dengan begitu saja dan effortless gitu loh. Dan gua ngelihat empati juga kayak gitu. Kalau lu align dengan kiri kanan lu, dengan situasi sekitar lu, ya semuanya akan lebih effortless aja semuanya. Lu akan bisa lebih memaksimalkan potensi, kalau misalkan dalam konteks ini, potensi hasil akhir dari kerjaan yang harus lu berdua lakuin gitu, misalnya gitu ya, dalam konteks yang barusan gue kasih. Jadi itu salah satu pentingnya kenapa kita punya empati. Dan kita juga nggak ada prejudice dalam artian ya lu nggak nge-labelin orang lain tuh sebagai, lu nggak nge-labelin orang lain sebagai positif atau negatif gitu. Ya udah, lu mengobserv aja gitu kan. It's just the way it is gitu, balik lagi gitu loh. Jadi berhubung gue barusan udah mengeluarkan kata-kata itu, jadi sebenarnya di dalam lingkup yang besar pun, kalau gue ngelihat empati ini, itu tuh deket banget sama tema mindfulness gitu loh. Karena again, lu harus bisa mengobserv orang lain, in this case gitu ya, tanpa memberikan label apapun, just the way they are.